Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang telah berikan. Perkenalkan, nama saya Angelica Tesalonika kamu, mahasiswi semester 4, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Pada saat ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah dasar kependidikan dengan tema yang diberikan atau judul materi yang diberikan tentang landasan teologis pendidikan agama Kristen. Nah, landasan teologis pendidikan agama Kristen dapat ditinjau dari dua tinjauan. Yang pertama dari tinjauan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, pada saat ini kita akan membahas yang pertama dari tinjauan Perjanjian Lama. Nah, tinjauan Perjanjian Lama di sana dikatakan kalau Allah adalah pendidik. Kita bisa baca dalam Mazmur 32 ayat 8, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Nah, dalam Perjanjian Lama ini, mengapa kita harus melakukan pendidikan agama Kristen? Nah, kita bisa melihat dari beberapa faktor Alkitab. Yang pertama, kita juga bisa melihat dalam tokoh-tokoh Alkitab, dua tokoh Alkitab. Yang pertama adalah ada Daud, di mana Tuhan mendidik Daud. Kita bisa lihat latar belakang Daud ini sebagai pengembala kambing domba, tetapi dalam latar belakang yang zero, namun dia bisa menjadi hero, di mana Daud ini dari seorang pengembala domba, dia bisa menjadi raja yang luar biasa. Nah, kenapa? Karena Tuhan mendidik Daud. Tuhan menempatkan Daud dan Daud mengalami pengalaman dari yang dulunya zero menjadi hero, di mana menjadi perubahan yang positif. Nah, yang kedua ini kita bisa lihat dari Musa, di mana Tuhan mendidik Musa dengan pemahaman dan cara Tuhan untuk dia. Tuhan membawa dia di padang gurun Median dan melintasi padang gurun. Nah, hasil dari pendidikan Tuhan kepada Musa, di mana 40 tahun di istana Firaun dan 40 tahun di padang gurun, akhirnya Musa ini menjadi seorang pemimpin Israel yang cakap, memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Nah, kita bisa lihat di mana mengapa kita harus melakukan pendidikan agama Kristen, karena kita bisa lihat di sini Allah sebagai pendidik. Nah, tinjauan Alkitab yang kedua dalam Perjanjian Lama, di sana dikatakan perintah Allah untuk mendidik. Kita bisa lihat baca dalam Ulangan 6 ayat 1 sampai 2. Di mana Tuhan memerintahkan supaya pengajaran yang Tuhan sampaikan ini harus diteruskan, di mana tugas pengajaran itu diberikan kepada imam-imam, tetapi dalam konteks raja, dan banyak kali imam-imam melupakan tugas untuk mengajar, sehingga Tuhan membangkitkan seorang nabi. Kenapa muncul nabi? Karena imam-imam dan raja-raja tidak melaksanakan pengajaran dengan baik. Nah, yang ketiga dari Perjanjian Lama, tinjauan Perjanjian Lama, yaitu praktek pendidikan bangsa Yahudi, di mana bangsa Israel ini penuh misteri. Kenapa dibilang dengan bangsa yang penuh misteri? Karena bangsa Israel ini kuat. Bangsa Israel ini kecil tapi kuat, sedikit tapi menyebar di seluruh dunia. Nah, Daniel di Babel tidak memiliki sebuah kerajaan, tidak bertanah dan tidak memiliki raja, tetapi memberi pengaruh kepada 4 raja di 3 kerajaan yang berbeda. Nah,
Begitu juga dengan orang Israel ini memiliki kekayaan bangsa yang tidak bertanah air namun memiliki identitas yang kuat. Kenapa? Karena bangsa ini adalah bangsa yang menitik beratkan kepada masalah pendidikan. Jadi, kalau bisa disimpulkan dalam perjanjian lama ini, agama bagi bangsa Israel memang banyak berkaitan dengan masalah ritual, tetapi dalam praktek keagamaan bangsa Israel sangat berkaitan dengan pendidikan. Agama menjadi pusat kehidupan dan melibatkan unsur pendidikan. Nah, tadi kita sudah membahas tentang tinjauan perjanjian lama. Saat ini kita akan membahas tentang tinjauan perjanjian baru, di mana yang pertama, teladan Yesus sang guru agung. Kita bisa lihat dalam Matius 4 ayat 23. Di sana Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Orang-orang yang ada di Galilea. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit dan Yesus juga mengajar di sana. Dan yang kedua, teladan Rasul Paulus dalam Kisah 13 ayat 43, di mana Rasul Paulus memberitakan Injil dan mengajar. Nah, dan yang terakhir tinjauan perjanjian baru, di mana praktek pendidikan di jemaat, di mana pendidikan ini harus dilakukan kepada jemaat-jemaat yang ada dalam 1 Timotius 5 ayat 17. Nah, demikian presentasi saya. Tuhan Yesus memberkati.